Ya, baik. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai terminologi dalam ilmu material dan metalurgi, yaitu mengenai stacking fall. Mengapa stacking fall ini penting? Karena ini merupakan parameter yang dapat mempengaruhi kekuatan dari suatu material atau suatu paduan. Nah, kalau kita lihat secara tata bahasa, stacking fall itu adalah salah tumpuk. Nah, tapi kita salah tumpuk yang bagaimana yang akan kita lihat, dan tentu saja dalam ilmu material dan meteorologi yang kita lihat adalah salah tumpuk dalam struktur mikro, atau kita lihatnya adalah dari atom di dalam kristal. Nah, kalau kita melihat atom dan dalam kristal ya kita akan sulit melihatnya, jadi saya akan menganalogikannya dengan sebuah eh, buah jeruk ataupun buah apel yang biasa dijual oleh pedagang-pedagang. Nah, kita bisa melihat kalau penjual buah jeruk atau apel itu biasanya membuat suatu tumpukan-tumpukan ya untuk menjajakan dagangannya. Nah, ada dua cara untuk menjajakan tumpukannya itu. Nah, nanti kita akan pelajari ataupun kita bisa melihatnya atau Anda bisa mencobanya jika Anda punya bola mainan yang berwarna-warni. Kemudian nanti kita akan membuat tumpukan di dalam sebuah kardus seperti ini. Nah, jadi cara yang pertama yaitu eh, kita membuat tumpukan seperti ini dan dia harus rapat seperti itu. Kemudian tumpukan kedua yang ada di atasnya itu kita bisa menaruhnya di bagian yang eh, berongga seperti ini. Jadi misalkan itu adalah tumpukan yang keduanya yang bola ataupun bola yang berwarna merah seperti ini. Dan kemudian tumpukan yang ketiga itu akan sama seperti tumpukan yang pertama, yaitu bola yang berwarna biru muda ada di sini seperti ini, sehingga tumpukannya itu akan ada dua tumpukan yang berbeda ya. Jadi satu tumpukan pertama, kemudian ada tumpukan yang kedua warna merah, kemudian tumpukan yang ketiga itu sama dengan tumpukan yang pertama. Nah, jadi tumpukannya akan terlihat seperti ini. Itu adalah tumpukan dari A, B, kemudian B lagi, dan demikian seterusnya. Nah, tumpukan yang demikian itu adalah suatu struktur kristal dari HCP atau disebut juga hexagonal close pack, atau ya visualisasinya juga seperti terlihat pada gambar ini. Tumpukan A itu apel yang berwarna merah, kemudian apel berwarna kuning, dan seterusnya. Jadi ada dua tumpukan yang berbeda. Nah, kemudian cara yang kedua adalah jika kita sudah mempunyai dua tumpukan seperti ini, A dan B, nah tumpukan ketiga, kalau tadi ada di sini, tumpukan ketiganya kita tempatkan di bagian sini. Nah, kalau kita tempatkan di bagian sini, itu tentu saja akan menghasilkan tumpukan yang berbeda dengan tumpukan satu dan tumpukan dua, seperti yang misalkan bola berwarna biru di sini. Kemudian kita isi sama seperti di sini ya, seperti tumpukan di sini dan di sini, dan itu akan menghasilkan tumpukan yang ketiga. Jadi tumpukannya itu ada tiga baris tumpukan yang berbeda. Kita bisa beri nama A, B, C, kemudian ya eh, jadi tiga tumpukan berurutan ke atas seperti itu. A, B, C, A, B, C, dan seterusnya. Nah, tumpukan yang demikian itu disebutnya dengan struktur kristal FCC atau phase center kubik. Jadi kalau tadi ada apel warna merah, kemudian kuning, nah ini ada tumpukan yang lainnya, itu adalah dari buah jeruk seperti ini. Nah, jadi salah tumpuk di sini adalah eh, adanya tumpukan yang lain dari struktur kristal FCC, misalkan yang ada tiga tumpukan, tapi karena ada salah tumpuk, berarti ada area yang hanya memiliki dua tumpukan. Nah, jadi gambarannya seperti ini. Tumpukan dari FCC yaitu ada tiga tumpukan A, B, C, kemudian A, B, C lagi, dan seterusnya. Nah, tapi karena ada salah tumpuk, tumpukan yang asalnya A, B, C, A, B, C itu di suatu area ada kesalahan tumpuk hanya menjadi dua tumpukan saja, yaitu tumpukan A, B, dan juga A, B seperti ini. Nah, jadi area yang ada di sini itu adalah dinamakan dengan area dari salah tumpuknya atau area stacking fault-nya itu. Nah, kemudian kita juga bisa melihat misalkan di sebuah jagung ya, gambar dari ini.
ada urutan-urutannya. Nah, kemudian jadi ada bagian yang tidak memiliki urutan seperti ini, lapisannya berbeda. Nah, itu adalah yang demikian itu di sini adalah area stacking fault-nya. Jadi ini hanya sebuah analogi saja. Nah, tapi kalau kita melihatnya dalam struktur 3 dimensi dari simulasi atom ya, jadi ini realnya, tapi ya dalam 3 dimensi. Jadi yang awalnya adalah tumpukan ABC, ABC, FCC, kemudian terjadi tumpukan yang salah tumpuk, yaitu yang berwarna merah, itu adalah HCP seperti ini. Nah, kalau kita melihat secara realnya, itu kita bisa melihatnya dalam struktur mikro dengan transmission electron microscope. Jadi seperti ini, ya stacking fault itu terlihatnya seperti garis-garis seperti ini ya. Dan juga jadi awalnya seperti ini, kemudian saat ada deformasi ataupun ada ya terbentuk stacking fault, jadi terbentuk salah tumpuk, penampakannya adalah seperti timbulnya garis di suatu bidang di sini. Nah, kemudian pertanyaan lainnya adalah bagaimana pengaruh stacking fault ini terhadap kekuatan material atau kekuatan paduan. Ya, seperti contohnya kalau kita melihat aplikasi ataupun melihat anime dari Attack on Titan ya. Jadi ada suatu uh, blade-nya itu untuk membunuh dari Titan-nya itu berarti blade-nya itu harus mempunyai sifat mekanik yang keras dan juga tajam ya seperti silet. Tapi ada satu kelemahan yaitu dari blade-nya itu dia mudah patah ya. Jadi walaupun dia keras tetapi dia mudah patah. Nah, jadi kalau kita uji dari blade-nya ini, ya kita uji tarik ya seperti ini. Kita uji tarik dari sampelnya, kita tarik, kemudian kita ukur tegangan dan regangannya. Nah, jadi kalau yang keras dan mudah patah itu ada di area di sini. Nah, ini sebuah tantangan bagi teknik metalurgi bagaimana kita membuat suatu paduan logam yang keras tapi tidak mudah patah ya. Jadi dia sifatnya lunak tapi masih kuat seperti itu. Nah, jadi kalau kita analisis kenapa dia bisa kuat dan juga tidak mudah patah itu saat kita tarik itu jika dia menghasilkan stacking fault yang berwarna merah ini, nah dia itu akan menghasilkan kurva yang di sini di tengah-tengahnya ya. Jadi dia selain kuat juga dia tidak mudah patah. Nah, seperti ini simulasinya. Jadi saat kita tarik uh, atomnya itu, nah nanti akan terbentuk dari stacking fault yang berwarna merah itu. Jadi kesimpulannya adalah semakin mudah terbentuknya stacking fault, maka paduan logam itu akan semakin kuat dan juga selain kuat dia juga tangguh atau tidak mudah patah. Nah, ini akan menjadi bahan diskusi mengenai stacking fault. Jadi jika stacking fault energi itu adalah energi yang dibutuhkan agar terbentuk stacking fault, maka untuk mendapatkan paduan logam yang kuat, yang diinginkan itu adalah kalian harus memilih apakah stacking fault energinya harus rendah ataupun stacking fault-nya itu harus tinggi ya. Dan kenapa memilih jawaban A dan juga jawaban B ya, kalian harus bisa menjelaskannya. Seperti itu. Terima kasih.